Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Olivianti Gemma Safitri, NIM 18002010, 2 Weni Yulia Margareta 18002026, 3 Sinta Rahayu 18002027, 4 Tri Anissa Yuli Kartika Dewi 18002029. Kami akan memaparkan presentasi mengenai metode-metode dakwah. Pengertian metode dakwah. Pengertian metode dakwah menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yang merupakan kombinasi dari meta atau melalui dan hodos yaitu jalan. Dalam bahasa Inggris, metode berarti metode atau cara. Secara istilah, metode adalah jalan yang kita lalui untuk mencapai tujuan. Dakwah dapat dipahami sebagai bentuk ajakan, seruan, atau panggilan yang merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menyebarkan Islam kepada yang lain, menjadikan Islam sebagai jalan hidup bagi seluruh umat manusia, serta bentuk seruan kepada manusia untuk kembali kepada aturan yang Allah tetapkan, untuk ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya hidup yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Definisi metode dakwah. Yang pertama, Al-Bayayuni tahun 1993 halaman 47 mengungkapkan metode dakwah ialah cara-cara yang ditempuh oleh pendakwah dalam berdakwah atau cara yang menerapkan strategi dakwah. Kedua, Said bin Ali Al-Qatani tahun 1994 halaman 101 menyatakan metode dakwah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara berkomunikasi secara langsung dan mengatasi kendala-kendalanya. Yang ketiga, Abd Al-Karim Zaidan tahun 1993 halaman 411, metode dakwah ialah ilmu yang terkait dengan cara melangsungkan penyampaian pesan dakwah untuk mengatasi kendala-kendalanya. Selanjutnya, macam-macam metode dakwah. Di sini di dalam dakwah Islam sering terjadi bahwa disebabkan metode dakwah yang salah, karena Islam dianggap sebagai agama yang tidak simpatik, penghambat perkembangan atau tidak masuk akal. Oleh karena itu dibutuhkannya metode-metode di dalam dakwah agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dakwah memerlukan metode agar bisa diterima oleh para mitra dakwah. Metode yang dipilih harus benar, serta bisa diterima dalam Islam agar menghasilkan pencitraan yang benar. Adapun metodenya sebagai berikut. Yang pertama, metode dakwah bilisan. Dakwah bilisan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau baca Quran Al-Ikhlas ayat 112 1-4 yaitu islamisasi via ucapan. Beliau berkewajiban menjelaskan pokok-pokok dan intisari ajaran Islam kepada umatnya atau kaum muslimin melalui dialog dan khutbah yang berisi nasihat dan fatwa. Adapun dakwah bilisan mencakup beberapa hal di antaranya. Yang pertama, metode dakwah bil hikmah. Kata hikmah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 20 kali, baik dalam nakiroh maupun marifat. Al-hikmah diartikan sebagai al-adal atau keadilan, atau al-haq, kebenaran, al-il, pengetahuan, dan an-nubuwah atau kenabian. Al-hikmah juga berarti pengetahuan yang dikembangkan dengan tepat sehingga menjadi lebih sempurna. Di sini dapat diartikan hikmah adalah bekal dai menuju sukses, karunia Allah yang diberikan kepada orang yang mendapatkan hikmah, insya Allah juga akan berimbas kepada para umat punya sehingga mereka termotivasi untuk mengubah diri dan mengamalkan apa yang disampaikan dai kepada manusia. Dengan kata lain, metode dakwah al-hikmah merupakan suatu metode yang dilakukan atas dasar persuasif. Selanjutnya, yaitu yang kedua, metode dakwah al-ma'udah.
al-hasanah. Secara bahasa, mauizah hasanah terdiri dari dua kata, yaitu mauizah dan hasanah. Kata mauizah berasal dari bahasa Arab, yaitu wa'aza, ya'izu, wa'azan, yang artinya nasihat, bimbingan, pendidikan, serta peringatan. Menurut Hamid Al-Bilali, Al-Mau'izah Al-Hasanah merupakan suatu metode dalam dakwah untuk mengajak ke jalan Allah dengan memberikan nasihat serta membimbing dengan lemah lembut agar senantiasa mereka mau berbuat baik. Metode Mau'izah Hasanah terdiri dari beberapa bentuk, di antaranya yang pertama itu nasihat, yang kedua basyar wa tanzir, yang ketiga wa'isiyat. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode dakwah al-mujadalah bi-allati hiya ahsan. Secara etimologi atau bahasa, lafaz mujadalah terambil dari kata jadalah yang bermakna memintai. Apabila ditambahkan alif, huruf jim yang mengikuti wazan fa'ala, jadalah dapat bermakna berdebat dan mujadalah yaitu perdebatan. Menurut Ali Al-Jarisyah dalam kitab Adab Al-Hiwar wal Munzaroh mengartikan bahwa al-jidal secara bahasa dapat bermakna pula datang untuk memilih kebenaran, dan apabila berbentuk isim al-jadlu maka berarti pertentangan atau perseteruan yang tajam. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa al-mujadalah merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.